Part 19. Setelah menghabiskan beberapa lama di ruang kehampaan, Seo Jung-ho berkata dalam hatinya. Sudah berapa lama aku terjebak dalam kegelapan ini? Jalannya waktu. Eksistensiku di dunia ini, aku tak bisa merasakannya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku ingin bertambah kuat secepatnya, apa itu terlalu serakah bagiku? Apa aku harus menyerah saja seperti masa lalu? Apa aku harus melarikan diri lagi? Tidak, aku sudah bertekad untuk menjadi lebih kuat. Apapun yang terjadi, aku yakin aku bisa mengatasi hal sesulit apapun. Aku takkan mati di tempat seperti ini. Aku adalah sang Spectre, Master of Darkness. Akulah Seo Jung-ho. Dan akhirnya, setelah beberapa lama Seo Jung-ho pun berhasil melewati trial tersebut. Seo Jung-ho yang membuka matanya kembali. Dia pun ditanya oleh Frost Queen dengan dia yang berkata, "Selamat datang kembali." Seo Jung-ho lalu bertanya, "Sudah berapa lama waktu berlalu?" Dan Frost Queen pun menjawab, 10 hari. Seo Jung-ho yang mendengarnya, dia pun mengumpat dalam hatinya, kalau dalam waktu 10 hari, dia sudah merasakan beberapa bulan berlalu di dalam kehampaan tersebut. Frost Queen yang melihat ke arah Seo Jung-ho, dia pun merasa kalau ada yang aneh, dan berkata kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya terlihat berubah. Seo Jung-ho pun berkata kepada Frost Queen, kalau mungkin hanya perasaannya saja, karena dia merasa tidak ada yang berubah dari dirinya. Namun dia pun berkata dalam hatinya, kalau dia merasa tubuhnya terasa ringan dari biasanya. Lalu Seo Jung-ho pun langsung mencoba memeriksanya. Di saat proses pemeriksaan tersebut, Seo Jung-ho yang merasa ada yang berubah pun berkata dalam hatinya. Magic loss rate-ku 0%. Di masa lalu magic loss rate-ku 3%. Dengan begini, aku sudah setara dengan orang yang diberkahi kekuatan magic, seperti Skaya. Perfect Sword Aura. Kalau begitu, mari kita coba. Saat Seo Jung-ho mengayunkan Sword Aura ke dinding bebatuan, dinding tersebut pun hancur dan menimbulkan retakan besar. Dan saat Frost Queen melihatnya, dia pun berkata kalau Sword Aura yang Seo Jung-ho gunakan barusan, lebih kuat dari Sword Aura sebelumnya. Tak lama, pemberitahuan sistem pun muncul dengan berkata, Anda berhasil menyelesaikan Trial of Void dan Trial of Time. Menghitung hadiah yang Anda dapatkan pada Cave of Trial. Seo Jung-ho yang mendengar kalau hadiahnya sedang diakumulasikan, dia pun merasa senang. Namun karena prosesnya terlalu lama, dia dan Frost Queen pun mengetuk-ngetuk layar sistemnya, karena mereka berpikir kalau sistemnya error. Dan karena tingkah laku mereka, Administrator Gray pun merasa marah, dan berkata kepada Seo Jung-ho lewat pemberitahuan sistem, dengan mengatakan kalau hadiahnya sedang dihitung terlebih dahulu, dan menyuruhnya untuk bersabar. Setelah beberapa lama, akhirnya hadiah pencapaian untuk Seo Jung-ho pun selesai, dan saat Seo Jung-ho melihatnya, dia pun berkata dalam hatinya. Dua skill mengalami kenaikan rank dan semua stats naik sebanyak 20 poin. Ini 2 kali lebih banyak daripada saat aku menyelesaikan pertama kali. Cave of Trial adalah tempat yang menghadiahkan seseorang berdasarkan kesulitan yang diatasi seseorang. Jadi sejak saat itu, Gray sudah memperhatikanku. Dan aku bahkan mendapatkan title baru, antara lain, satu stats acak akan bertambah plus 1 poin. Seo Jung-ho lalu berkata kepada Frost Queen untuk mencubitnya, untuk mengetahui apakah dirinya sedang mimpi atau bukan. Di saat dia merasakan sakit karena cubitan dari Frost Queen, Seo Jung-ho pun berkata dalam hatinya. Memang plus 1 random stats tidak terdengar istimewa, namun bukan begitu cara kerjanya. Ketika aku terus menaikkan levelku, misalnya saat aku mencapai level 130, itu berarti aku mendapatkan 100 stats point lebih banyak dari seluruh player di level yang sama. Dan semakin lama, jarak stats point tersebut akan semakin menjadi semakin besar. Di saat Seo Jung-ho yang sedang membayangkan dirinya yang mendapatkan jackpot besar, Frost Queen pun berkata kepadanya untuk pergi dari gua tersebut, karena dirinya sudah muak melihat dinding-dinding gua. Seo Jung-ho pun yang merasakan hal yang sama, dia pun akhirnya mengajak Frost Queen untuk keluar dari Cave of Trial. Di tempat pintu masuk ke dalam Cave of Trial, terlihat Jampa dan seseorang berjas, mereka pun sedang menunggu hasil dari Seo Jung-ho. Jampa yang mengira kalau Seo Jung-ho mengalami hal yang tidak diinginkan, karena sudah sebulan dirinya belum keluar dari Cave of Trial. Tak lama mereka pun dikejutkan oleh perubahan ranking,
dengan Seo Jung Ho yang menepati peringkat pertama, dengan menyelesaikan lantai 10 atau trial ke-10. Jampa yang melihat itu pun tersenyum, karena sejarah yang baru muncul, dengan Seo Jung Ho yang berhasil mencatatkan rekor. Di tempat lain, mungkin seperti tempat panti asuhan, terlihat seseorang yang memakai jubah datang ke tempat tersebut. Orang tersebut pun menggedor pintu masuk bangunan yang ada di depannya, dan tak lama, seseorang pun membuka pintu tersebut, kemudian berkata, "Selamat datang, apa yang membawa Anda ke tempat ini? Rasanya sudah lama sekali ya," dan diketahui, orang yang berjubah itu adalah Karl Signer, dengan berkata kepada pria tersebut, kalau kehidupan di tempat tersebut mungkin membosankan menurutnya. Pria tersebut pun berkata, kalau dirinya bukan untuk bersenang-senang di tempat tersebut, melainkan untuk mempersiapkan kebangkitan sang Heavenly Demon. Karl Signer yang mendengar perkataan pria tersebut dengan memanggil namanya dengan sebutan Torres Milo, Karl Signer pun berkata, "Torres Milo, apa kau yakin menyebut nama sang Heavenly Demon di sekitar anak-anak yang sedang bermain?" Dan Torres Milo pun berkata kalau itu tak masalah. Kemudian dia pun menjentikkan tangannya, yang membuat pandangan anak-anak tersebut terlihat hampa, dan mereka pun sontak berhenti bermain. Karl Signer yang melihat kejadian tersebut, dia pun berkata kalau anak-anak tersebut sangat menjijikan, dan Torres Milo pun berkata, kalau anak-anak tersebut sudah dilatih dengan keras, agar bisa menjadi seperti Karl Signer. Setelah beberapa saat, anak-anak tersebut pun kembali seperti biasa dan bermain kembali, lalu Torres Milo pun mempersilahkan Karl Signer untuk memasuki bangunan. Beberapa hari pun berlalu, di tempat lain, tepatnya di Roma, Italia. Di pusat ibu kota negara tersebut, Seo Jung Ho dan Frost Queen yang datang ke tempat tersebut. Frost Queen yang melihat berita Seo Jung Ho saat diwawancarai setelah menyelesaikan Cave of Trial. Frost Queen pun memberitahukannya kepada Seo Jung Ho, kalau dirinya sedang dipuji oleh banyak orang. Namun, Seo Jung Ho pun berkata kepada Frost Queen, kalau tujuan mereka datang ke negara tersebut, hanya untuk menginvestigasi asosiasi Fine, lalu mengajak Frost Queen untuk pergi ke tempat yang biasa dikunjungi oleh Torres. Frost Queen pun lalu bertanya, apakah mereka harus mengitari kota tersebut untuk menemukannya, dan apakah tidak ada cara lain, dan Seo Jung Ho pun menjawab, tidak ada. Di beberapa hari yang lalu, setelah Seo Jung Ho berhasil menaklukkan Cave of Trial, dia yang dipanggil oleh Deokgu, yang disambut oleh Deokgu dengan raut wajah yang berseri, sambil berkata kepada Seo Jung Ho, kalau dirinya adalah malaikat keberuntungannya. Seo Jung Ho yang merasa jijik dengan perkataan Deokgu, dia pun berkata kepada Deokgu untuk menghentikan ucapannya sebelum Seo Jung Ho menghajarnya. Tetapi Deokgu berkata, karena berkat Seo Jung Ho setelah menyelesaikan Cave of Trial, donasi pun terus masuk, jadi Deokgu menganggap Seo Jung Ho malaikat keberuntungannya dikarenakan hal tersebut. Seo Jung Ho lalu berkata kepada Deokgu untuk mengakhiri topik pembicaraannya, kemudian bertanya, apa tujuan Deokgu memanggilnya. Deokgu pun berkata, kami secara kebetulan menemukan sebuah orphanage saat menyelidiki asosiasi. Tempat skeleton mage, arma dibesarkan. Fasilitas jahat yang membesarkan anak-anak sebagai senjata. Kami tak bisa menemukan lokasi tempatnya, namun kami menemukan beberapa clue. Salah satunya pria ini, Torres Milo. Player yang dulu aktif di lantai kedua, namun telah pensiun. Saat karir playernya lumayan lancar, dia tiba-tiba mengumumkan pensiun. Masih belum ada yang mencurigakan sejauh ini. Foto selanjutnya. Ini foto yang kebetulan diambil oleh mata-mata kami. Penduduk sekitar berkata mereka sudah terlihat di daerah tersebut selama 1 tahun. Tapi tak ada yang tahu di mana tempat tinggal mereka sebenarnya. Sepertinya, dia sesekali membawa anak-anak tersebut untuk mengunjungi lingkungan publik. Yang mencurigakan adalah, anak-anak yang diajak keluar oleh Torres selalu berubah. Lalu Seo Jung Ho berkata, melakukan hal tersebut memang tak terlihat mencurigakan. Kenapa dia mengambil resiko seperti itu jika dia menjalankan panti asuhan palsu? Dan Deokgu berkata, aku juga berpikir hal yang sama. Jadi aku mencari dan mendata catatan kriminal di daerah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Lihatlah ini. Hampir setiap Torres membawa anak-anak tersebut ke jalanan, selalu ada laporan orang hilang dalam kurun waktu seminggu setelahnya. Seo Jung Ho pun berkata, kalau dirinya harus ke sana dan menyelidikinya. Kemudian Deokgu berkata, kalau Torres membawa anak-anak tersebut setiap 2 bulan sekali,
dan berkata kembali kalau seharusnya, Torres keluar lagi dalam waktu seminggu ke depan. Oke, kita kembali ke waktu Seo Jung-ho yang mencari Torres di Roma. Seo Jung-ho yang tak bisa menemukan Torres setelah mengelilingi kota tersebut, dia pun duduk di bawah pancuran untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencari Torres. Frost Queen yang melihat Seo Jung-ho kelelahan, dia pun menghiburnya dengan berkata, kalau Seo Jung-ho tak perlu bersedih, karena sudah wajar kalau tidak menemukan di hari pertama pencarian. Seo Jung-ho yang berjalan kembali sambil berbincang dengan Frost Queen, tak diduga dia pun tertabrak oleh seorang bocah. Seo Jung-ho yang menyadari kalau bocah tersebut adalah seorang pencuri dan sudah mencuri barangnya, dia pun langsung meraih tangan bocah tersebut, dan menyuruh mengembalikan barangnya. Bocah tersebut yang sudah ketahuan, akhirnya mengembalikan barang yang diacuri dengan cara melemparnya yang membuat barang itu pecah. Seo Jung-ho yang melihat ke arah bocah tersebut. Bocah itu pun dengan angkuhnya, dia berkata kepada Seo Jung-ho kenapa dirinya melihatnya, serta berkata kembali, apakah dirinya harus meminta maaf kepada Seo Jung-ho. Seo Jung-ho lalu berkata kalau itu tidak perlu, kemudian berkata kembali, apakah dirinya harus memanggil polisi atau tidak. Seo Jung-ho yang melihat ekspresi bocah tersebut ketakutan, Seo Jung-ho pun bertanya apakah bocah tersebut bagian dari family. Oke, di sini yang disebut family adalah sekelompok pencopet di Italia ya teman-teman. Oke, kita kembali ke percakapan mereka, dengan bocah tersebut yang mengakuinya kalau dirinya adalah bagian dari family. Seo Jung-ho yang mengetahui kalau kelompok tersebut mempunyai banyak informasi, akhirnya dia pun mencoba untuk mengoreksi informasi tentang sebuah tempat panti asuhan dari bocah tersebut dengan cara mentraktirnya makan. Setelah beberapa lama bocah tersebut menghabiskan beberapa hidangan, Seo Jung-ho pun bertanya, apakah dirinya mau tambah makanannya? Dan bocah tersebut pun menjawab, kalau dia tidak mau dikarenakan sudah kenyang. Namun, bocah tersebut meminta kepada Seo Jung-ho untuk membungkus makanan yang tersisa di mejanya, tetapi Seo Jung-ho malah memanggil pelayan untuk membungkuskan semua makanan yang ada di daftar menu makanan. Serta bertanya berapa orang di keluarga bocah tersebut, dan bocah tersebut menjawab, 16 orang. Setelah memesan pesanan kepada pelayan tersebut, Seo Jung-ho lalu bertanya, apakah bocah tersebut masih mempunyai orang tua? Dan bocah tersebut pun menjawab, kalau dirinya tidak mempunyai orang tua, kemudian berkata kalau dirinya tinggal bersama teman-teman yang senasib sama dengannya di sebuah gudang. Seo Jung-ho lalu bertanya kembali, apakah tidak ada orang dewasa yang mengasuh atau membantunya, atau mungkin tempat panti asuhan, dan bocah tersebut menjawab, setiap bulan ada pendeta yang datang ke setiap family. Pendeta tersebut sepertinya berasal dari Vatikan. Mereka mengatakan kalau mereka akan membersihkan dosa kami, dan membawa satu orang terpilih ke paradise. Aku dengar kami bisa pergi ke sekolah di sana, mengenakan pakaian bersih, dan makan 3 kali sehari. Tapi, sebenarnya, aku tak ingin pergi ke tempat itu. Ada yang aneh dengan para pendeta itu, mereka cukup menakutkan. Seo Jung-ho yang mendengarnya pun lalu berkata dalam hatinya, perasaan enggan sekaligus ketakutan, perasaan yang kadang ditimbulkan oleh demonic energy. Lalu Seo Jung-ho bertanya kepada bocah tersebut, apakah dirinya pernah bertemu dengan teman-temannya yang sudah dibawa, dan bocah tersebut menjawab, meski aku tak pernah melihat wajah mereka lagi, aku masih menerima surat yang mereka tulis yang dikirimkan oleh para pendeta setiap bulannya, dan sepertinya mereka semua baik-baik saja. Seo Jung-ho yang mendengar itu pun berkata, kalau itu adalah hal yang bagus, kemudian bertanya kapan para pendeta itu datang lagi. Bocah tersebut pun menjawab kalau para pendeta akan datang 2 hari lagi, lalu bertanya kepada Seo Jung-ho. Ada keperluan apa dirinya menanyakan para pendeta? Seo Jung-ho yang berakting sambil menangis, dia pun berkata kalau sebenarnya dia sedang mencari adiknya yang sudah lama hilang. Kemudian Seo Jung-ho berkata kalau dirinya mendapatkan informasi kalau adiknya ada di suatu panti asuhan di Roma. Bocah tersebut yang mendengar kisah yang dikatakan oleh Seo Jung-ho. Bocah tersebut pun berkata kalau dia akan membantunya, kemudian berkata kembali kalau dia akan mengatur supaya Seo Jung-ho bisa bertemu dengan Freeze, dan Seo Jung-ho pun mengucapkan terima kasih. Setelah hari berganti malam, di sebuah tempat di Vatikan, terlihat seorang paus Prancis ke-11 sedang berjalan. Dia yang menyadari kalau ada seseorang di depannya, dia pun menghampiri orang tersebut dan bertanya siapa dirinya. Setelah melihat dengan seksama,
Akhirnya paus tersebut pun mengenali sosok tersebut, yang tak bukan dan tak lain adalah Seo Jung Ho, yang menggunakan identitas sebagai Spectre. Paus tersebut yang berjalan menghampiri Seo Jung Ho, dia pun berkata kalau dia mendengar Seo Jung Ho sedang dalam perawatan, dan Seo Jung Ho pun berkata, kalau tubuhnya hanya pegal-pegal saja. Kemudian Seo Jung Ho berkata kembali, kalau akhirnya mereka bisa bertemu setelah 25 tahun, sambil memanggil paus tersebut dengan nama Francio. Lalu Francio berkata, aku tak menyangka bisa melihatmu lagi. Doa patwa ini pasti sudah dijawab oleh surga. Aku merasa malu karena pengorbanan kelima pahlawan. Hanya kami bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Seo Jung Ho pun berkata, tak perlu merasa seperti itu, kami bertarung karena ada yang ingin kami lindungi. Aku datang ke sini untuk bertanya sesuatu padamu. Apa kau tahu tentang panti asuhan bernama Paradise? Dan Francio pun menjawab, kalau dirinya belum pernah mendengarnya. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun, dia yang mengingat perkataan bocah beberapa waktu yang lalu, yang berkata kalau para pendeta yang berasal dari Vatikan. Ternyata itu adalah bohong. Kemudian Seo Jung Ho berkata dalam hatinya, jadi mereka meniru pendeta, mereka menculik anak-anak dengan menyamar menjadi pendeta Vatikan. Tidak salah lagi, mereka pengikut demonik. Setelah mengetahui kebenarannya, Seo Jung Ho yang pamit untuk pergi. Sebelum itu dia berkata kepada Francio, kalau mungkin akan ada api yang besar di sekitar Roma beberapa hari ke depan. Francio yang tak tahu apa maksudnya, dia yang ingin bertanya tentang hal tersebut. Dia pun terlambat karena Seo Jung Ho sudah pergi dengan menggunakan skill darkness-nya yang seketika menghilang dengan sekejap mata. Keesokan harinya, di tempat family Marco, nama bocah tersebut, terlihat dia pun sedang berkata kepada anak-anak yang lain untuk mengingatkan mereka makan makanan yang sudah disediakan. Tak lama, Seo Jung Ho pun bangun dari tidurnya, sambil berkata kalau tidurnya nyenyak sekali. Marco yang mendengar itu, dia pun berkata, apakah Seo Jung Ho serius bisa tidur nyenyak di tempat lusuh seperti itu? Dan Seo Jung Ho menjawab kalau menurutnya, kalau tempat tersebut tidak terlalu buruk, serta berkata kembali, apakah mereka bisa pergi sekarang untuk berkeliling kota, yang Marco sebagai pemandunya. Di dalam perjalanan tersebut, Frost Queen yang menyadari kalau langkah dari Marco terasa cepat dan stabil, dia pun memberitahukannya kepada Seo Jung Ho, dan Seo Jung Ho yang juga menyadari hal tersebut. Akhirnya dia pun bertanya, apakah Marco ingin menjadi seorang player? Marco yang terkejut pun bertanya, kenapa Seo Jung Ho mengetahui hal tersebut? Dan Seo Jung Ho menjawab, kalau dirinya tahu dari cara berjalannya Marco. Marco pun mengakui hal tersebut, serta berkata kalau dirinya sering berlatih untuk menjadi seorang player, dan Seo Jung Ho yang mendengar itu berkata, kalau itu pasti sangat berat untuk Marco jalani. Lalu, Marco pun berkata, aku harus melakukannya, karena aku tak punya pilihan lain untuk menghidupi familyku. Cuman itu cara terbaik untuk melindungi mereka. Aku dengar dari para pendeta itu, kalau Paradise memiliki program player class yang mengajarimu untuk menjadi seorang player. Aku sudah berencana untuk pergi ke Paradise saat pendeta datang besok. Setelah aku mendapatkan lisensi player, lalu menjadi kuat dan mendapatkan banyak uang. Lalu suatu hari, aku akan menjadi player yang dihormati seperti Tuan Spectre. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka yang berjalan kembali sampai di persimpangan jalan. Marco yang berkata kalau melewati gang tersebut akan ada restoran di sana, dan sebelum perkataannya selesai, dia pun dikejutkan dengan melihat Torres yang berjalan dengan salah satu kerabat familynya yang bernama Anna. Seo Jung Ho yang tidak tahu dengan gadis kecil tersebut pun bertanya, siapa Anna sebenarnya? Dan Marco pun menjawab kalau Anna adalah anggota familynya yang pergi ke Paradise 2 bulan yang lalu. Setelah mendengar hal tersebut, Seo Jung Ho pun teringat perkataan Deokgu, yang mengatakan kalau saat Torres dan anak-anak muncul di kota setiap 2 bulan sekali, dan selalu ada laporan orang hilang dalam kurun waktu 1 minggu, Seo Jung Ho pun berkata, kalau akhirnya dia menemukannya. Marco yang berlari menghampiri mereka, saat Torres melihatnya, dia pun bertanya kepada Anna, apakah dirinya mengenalnya. Anna pun dengan tatapan kosongnya, dia berkata kalau orang yang menghampirinya adalah pemimpin dari family tempatnya berasal, dan Torres yang mendengar itu, dia pun memerintahkan Anna untuk menyambutnya dengan ceria. Setelah mendapat perintah tersebut, Anna pun berubah menjadi kepribadian yang berbeda, dan dengan ceria dia menyambut Marco.
Torres yang berakting seperti orang yang baik dan ramah, dia pun berkata kepada Marco. Kalau dirinya sering mendengar cerita tentang Marco dari Ana. Lalu Torres bertanya, apakah Marco memberitahu adik-adiknya kalau dirinya datang ke tempat tersebut? Dan sebelum Marco menjawabnya, Seo Jung Ho pun datang dan menegur Marco karena telah meninggalkan dirinya. Torres yang melihat Seo Jung Ho datang. Dia pun bertanya siapa Seo Jung Ho, dan di waktu yang bersamaan, dia pun berpikir dalam hatinya, apakah Seo Jung Ho sedang menyembunyikan identitasnya, karena dia memakai kacamata hitam dan masker. Seo Jung Ho pun lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Sonny, serta berkata kalau dirinya adalah seorang turis yang meminta Marco untuk menjadi pemandunya. Dan sebaliknya, Torres pun memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, dan mereka pun berjabat tangan. Saat mereka sedang berjabat tangan, Torres yang menyadari kalau ada yang aneh. Dia pun bertanya kepada Seo Jung Ho, apakah dirinya seorang player, dan Seo Jung Ho pun menjawab kalau itu memang benar, serta memberitahukan levelnya kepada Torres, kalau levelnya berada di level 27. Di balik senyuman Torres, dia yang merasa kesal, dia pun berkata kalau dirinya bisa membunuh Seo Jung Ho di level seperti itu dengan satu tangan. Dan tak berselang lama, Torres pun dikejutkan dengan perkataan Seo Jung Ho, dengan dia yang bertanya kepada Marco, apakah Torres orang dari Paradise? Marco pun membenarkan hal tersebut, serta berkata kalau dirinya pernah melihat Torres bersama para pendeta sebelumnya. Torres yang merasa panik, dia pun bertanya, kenapa Seo Jung Ho yang sebagai turis bisa tahu tentang Paradise? Dan Seo Jung Ho, dengan akting menangisnya, dia berkata kalau dia sedang mencari adiknya yang hilang 15 tahun yang lalu, serta berkata kalau dia kebetulan mendengar tentang Paradise saat mencari adiknya. Dan kemudian bertanya kepada Torres, apakah dirinya bisa memeriksa daftar anak yang pernah ada di tempatnya. Torres lalu berkata, kalau itu, sepertinya agak sulit untuk mendapatkan data dari 15 tahun yang lalu. Namun saat dia menyadari sesuatu hal, dia pun berkata dalam hatinya, tidak, tunggu, kalau seorang player tahu mengenai keberadaan Paradise, rahasia mengenai Paradise akan tersebar keluar. Kalau begitu, dan Torres pun berkata kembali, dengan melarat perkataan sebelumnya, dan mengatakan kalau dia mungkin memilikinya, serta berkata kepada Seo Jung Ho untuk mencarinya sendiri agar lebih cepat, dan Seo Jung Ho pun berterima kasih. Setelah sampai ke tempat tersebut, terlihat seseorang yang berjalan untuk melewati mereka, dan setelah orang tersebut menyapa Torres, sebelum melewatinya, Torres pun berkata kepada orang tersebut untuk memeriksa wilayah di sekitar. Apakah ada orang yang mengikuti Seo Jung Ho? Setelah melewati orang tersebut dan sampai ke suatu tempat, Torres pun berkata kalau tempat tersebut adalah asrama, ruang kelas, kantin, dan bahkan kamar mandi ada di tempat tersebut. Lalu, Torres pun mengajak ke salah satu bangunan dan mengatakan kalau bangunan tersebut adalah ruangan latihan tempat anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang player, yang dilatih di ruangan tersebut. Marco yang melihat ke dalam ruangan tersebut dari jendela, dia pun melihat salah satu orang yang dia kenal. Saat Torres mempersilahkan Seo Jung Ho memasuki ruangan pelatihan tersebut, salah seorang penjaga dari ruangan tersebut. Sebelum Torres meninggalkannya, dia berkata kalau tidak ada orang yang mengikuti Seo Jung Ho. Dan setelah memasuki ruangan tersebut, Torres lalu berkata, ah benar, aku punya ide bagus, Sonny. Sebagai player berpengalaman, bagaimana kalau kau sedikit mengajari para player muda ini? Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.